Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan beberapa materi praktikum kimia teknik dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Materi yang pertama ialah larutan asam dan basa. Di sini pada aplikasi PET Simulation terdapat beberapa tools. Yang pertama ini terdapat gelas ukur, dan di sini juga terdapat beberapa larutan. Yang pertama adalah larutan air, larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Di sini kita bisa juga menampilkan molekul dan juga bisa dapat menampilkan grafik dari larutannya. Ini kita contoh dari menampilkan grafik. Di sini molekulnya. Nah, selanjutnya di sini untuk mengukur tingkat pH terdapat 3 alat. Yang pertama ialah terdapat pH meter. pH meter ini langsung menunjukkan angka pH dari larutan. Selanjutnya yang kedua terdapat kertas lakmus. Kertas lakmus ini langsung menunjukkan warna pH dan kita bisa langsung mencocokkan dengan indikator pH yang di atas. Selanjutnya terdapat lampu yang tersambung dengan baterai dan lempeng tembaga dan lempeng seng. Jika kita mencelupkan lempeng tembaga dan lempeng seng pada salah satu larutan, maka kita dapat mengetahui mana dari salah satu larutan yang membuat lampu menyala lebih terang atau lebih redup. Oke, selanjutnya kita praktekkan dari yang pertama, yaitu dari alat pH meter. Oke, yang pertama menggunakan alat pH meter menggunakan larutan air. Kita ukur berapa pH-nya. Nah, di sini sudah terlihat pH dari air ialah 7. Kita ganti dengan larutan asam kuat, pH-nya adalah 2. Ganti menggunakan asam lemah, pH-nya 4,50. Basa kuat, pH-nya 12. Sedangkan basa lemah 9,50. Oke, selanjutnya menggunakan kertas lakmus. Yang pertama kita menggunakan air, kita ukur atau kita bisa celupkan dahulu, terus kita cocokkan dengan indikator yang di atas, mana yang sama. Ternyata untuk pH air yaitu pada nomor 7 sama dengan tes lampunya. Oke, selanjutnya asam kuat. Kita celupkan tes lakmus dan kita cocokkan dengan indikator yang di atas. Ternyata pada asam kuat tes lakmusnya cocok pada indikator nomor 2. Selanjutnya asam lemah. Kita celupkan tes lakmusnya ke dalam larutan asam lemah. Lalu kita cocokkan pada indikator. Di sini dapat dilihat pada tes lakmus ini di antara 4 dan 5. Selanjutnya basa kuat, kita celupkan tes lakmusnya, kita cari yang cocok.
Di sini di antara 11 dan 12. Ini lebih cocok. Selanjutnya basa lemah. Kita lakukan tes lakmus. Lalu kita cocokkan. Di sini yang lebih cocok ialah nomor 10. Oke. Selanjutnya kita menggunakan alat atau menggunakan lampu sebagai dua alat ukurnya. Oke, selanjutnya yaitu pertama menggunakan air. Kita celupkan lempeng tembaga dan lempeng sengnya. Lempeng tembaga ini adalah kutub positifnya, sedangkan lempeng sengnya kutub negatif. Kita celupkan. Ternyata pada larutan air, lampu menyala redup. Oke, selanjutnya asam kuat. Kita lihat. Nah, di sini ternyata lampu menyala terang. Selanjutnya asam lemah, lampunya menyala redup. Basa kuat, lampu menyala terang. Basa lemah, lampu menyala redup. Jadi, jika lempeng tembaga dan lempeng seng ini dicelupkan ke larutan asam kuat atau basa kuat, maka lampu akan menyala lebih terang. Sedangkan jika lempeng tembaga dan lempeng seng ini dicelupkan pada asam lemah dan basa lemah, lampu akan menyala redup. Serta bila di lempeng tembaga dan lempeng seng ini dicelupkan pada larutan air atau larutan netral, di sini air ini adalah larutan netral, maka akan menyala redup atau kemungkinan bisa juga tidak hidup. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke simulasi yang kedua, yaitu simulasi materi molaritas. Pada simulasi ini terdapat beberapa hal. Yang pertama itu ada jumlah zat terlarut dengan satuan mol. Yang kedua ada volume larutan dengan satuan liter. Yang ketiga ada konsentrasi larutan dengan satuan molaritas. Di sini juga terdapat nggak ada gelas ukur. Di sini gelas ukur ini berfungsi untuk wadah untuk larutan yang akan diukur konsentrasi larutannya. Di sini juga terdapat beberapa larutan zat terlarut. Di sini terdapat 9 zat terlarut atau larutan. Di sini untuk mengetahui angka atau nilai dari konsentrasi larutannya, di sini kita harus mencontreng. Di sini lihat nilainya. Nah, jika ini sudah dicontreng, maka kita bisa mengetahui nilai atau angka dari konsentrasi larutan yang akan diukur. Oke. Kita coba yang pertama itu larutan atau zat terlarut minuman campur. Semisal kita jumlah zat terlarutnya kita buat 0,804 mol dan volume larutannya kita coba 0,360 sehingga konsentrasi larutan dari minuman campur ini ialah 2,233 molaritas. Oke, selanjutnya yang kedua terdapat kobalt nitrat.
Kita bisa ganti, kita coba juga dengan menurunkan jumlah zat terlarut seperti 0,152 mol, dan volume larutannya kita naikkan menjadi 0,872 liter, sehingga konsentrasi larutan dari kobalt nitrat ini ialah 0,174 molaritas. Oke, selanjutnya kobalt klorida. Kita juga ini untuk jumlah zat terlarutnya kita naikkan atau kita bisa juga turunkan. Seperti ini contohnya adalah 0,640 mol, 4 mol. Untuk volume larutannya kita coba 0,442 liter, sehingga ditemukan konsentrasi larutan dari kobalt klorida ini ialah 1,457 molaritas. Oke. Selanjutnya kalium dikromat. Oke, pada kalium dikromat ini kita turunkan sebesar 0,344 mol untuk jumlah zat terlarutnya. Untuk volume larutannya kita naikkan sebesar 0,486 liter, sehingga konsentrasi larutannya ialah 0,500 mol molaritas. Di sini pada versi simulasi ini kita juga bisa mengetahui keadaan dari larutan yang akan kita ukur. Jadi pada larutan kalium dikromat ini, pada kondisi ini, kalium dikromat ini pada kondisi jenuh. Jadi kita bisa juga mengetahui apakah larutan ini pada posisi jenuh atau tidak jenuh. Oke, selanjutnya emas kulonitrat klorida. Sama seperti yang tadi, kita bisa naikkan 0, menjadi 0,832 mol untuk jumlah zat terlarutnya. Untuk volume larutannya kita juga bisa menjadikan 0,390 liter, sehingga konsentrasi larutan emas klorida ialah 2,133 mol molaritas. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kalium kromat. Pada kalium kromat ini kita juga bisa seperti yang tadi, kita bisa menurunkan menjadi 0,043 mol untuk jumlah zat larutnya, dan untuk volume larutannya kita bisa naikkan sebesar 0,966 liter, sehingga konsentrasi larutan untuk kalium kromat ialah 0,045 molaritas. Selanjutnya untuk nikel golongan 2 klorida. Untuk nikel kita naikkan sebesar 0,883 mol untuk jumlah zat terlarutnya. Untuk volume larutannya kita turunkan sebesar 0,768 liter. Jadi konsentrasi larutannya itu ialah 1,150 molaritas. Oke, selanjutnya kita ukur untuk tembaga sulfat. Untuk tembaga sulfat, jumlah zat terlarutnya kita gunakan 0,330 mol, sedangkan volume larutannya
kita gunakan 0,427 liter, sehingga konsentrasi larutan tembaga sulfat ialah 0,773 molaritas. Selanjutnya yang terakhir kita menggunakan kalium permanganat. Oke, untuk kalium permanganat ini kita jumlah zat larutnya kita pakai 0,757 mol, sedangkan untuk volume larutannya kita gunakan atau pakai 0,200 liter, sehingga konsentrasi larutan kalium permanganat ialah 0,500 molaritas. Di sini kita juga bisa, di sini seperti kayak tadi, kita bisa mengetahui larutan kalium permanganat ini dalam posisi atau keadaan jenuh. Oke. Ini untuk percobaan atau simulasi yang ini dapat kita ketahui bahwa semakin tinggi jumlah zat pelarut, maka semakin tinggi volume zat larutan, maka semakin tinggi juga konsentrasi larutannya. Maksudnya, sedangkan semakin tinggi volume larutannya, maka semakin tinggi juga atau semakin rendah konsentrasi larutannya. Sini bisa dilihat jika jumlah zat larutnya semakin tinggi, maka konsentrasi larutannya semakin tinggi. Sedangkan jika volume larutannya semakin tinggi, maka konsentrasi larutannya semakin rendah. Hal ini sudah sesuai atau bisa kita cek pada materi molaritas pada modul, yaitu di mana M atau molaritas sama dengan N per V. N di mana N itu adalah jumlah zat larut dan V-nya itu adalah volume larutan. Di mana molaritas itu berbanding lurus dengan jumlah zat yang terlarut. Sedangkan volume larutan ini sedangkan molaritas terbalik dengan volume larutan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke simulasi yang ketiga, yaitu materi skala pH. Kita klik ini bagian makro. Di sini di skala pH bagian makro ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama ini terdapat pH meter. Di sini juga terdapat larutan-larutan yang akan kita uji. Di sini terdapat keran air, dan di sini juga terdapat gelas beker atau gelas ukur. Oke, selanjutnya kita mencoba uji. Kita coba untuk yang pertama itu adalah sabun mandi terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang pH meter ini pada larutan yang terdapat di gelas beker. Di sini dapat dilihat bahwa
pH dari sabun mandi itu ialah 10 dan sabun mandi ini termasuk pada bagian basah atau kondisi basah. Oke, selanjutnya kita tambahkan air pada gelas beker ini. Yang pertama itu coba kita lihat sebelum kita masukkan air, sabun mandinya itu adalah 0,50 volumenya pada gelas beker ini. Setelah kita masukkan air sebesar 0,7 liter menjadi 1,20 liter. Di sini dapat dilihat bahwa setelah kita menambahkan air sebesar 0,7 liter pada gelas beker ini, dapat dilihat bahwa pH dari larutan sabun mandi ini berubah. Yang tadi semula itu 10 menjadi 9,62. Oke. Selanjutnya kita reset untuk mengukur kembali dari larutan. Oke. Kita cari larutan bebas. Kita coba cairan lambung untuk kita uji contohnya. Setelah itu kita hubungkan pH meter atau celupkan pH meter pada gelas beker ini. Nah, dapat dilihat pH dari cairan lambung ini ialah 2 dan cairan lambung ini termasuk asam. Oke. Pada sama seperti yang tadi, kita tambahkan air sebesar 0,7 liter pada gelas beker ini sehingga volume dari gelas beker ini menjadi 1,2 liter. Oke. Setelah itu kita dapat lihat bahwa pH dari cairan lambung ini berubah. Yang tadi semula itu 2 menjadi bertambah sebesar 2,38. Oke. Jadi dari simulasi ini kita sudah bisa dapat menyimpulkan bahwa jika suatu larutan basah kita tambahkan air, maka pada pH-nya akan turun dan mendekati bagian netral, yaitu jumlah dari pH bagian netral ini adalah 7. Dan sedangkan pada larutan asam, contohnya tadi ini cairan lambung, jika kita tambahkan air, maka pH dari larutan ini akan naik mendekati pH netral. Dan pH netralnya itu sebesar 7. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian mikro. Oke, pada bagian mikro ini sama seperti kayak bagian makro. Di sini juga terdapat ada pH meter. Di sini ada larutan-larutan yang akan kita uji. Di sini ada keran air. Di sini juga ada gelas beker atau gelas ukur. Dan di sini yang membedakan itu terdapat skala yang menunjukkan konsentrasi dan jumlah larutan. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang mikro kita uji. Oke. Contohnya kita ambil larutan untuk yang kita uji yaitu sabun mandi. Oke. Untuk dapat mengetahui untuk itu selanjutnya
Untuk menambahkan atau mengetahui berapa molekul, kita untuk menambahkan molekul-molekul kita tambah klik ini. Jadi di sini dapat dilihat bahwa yang warna merah ini adalah molekul H3O+, dan yang biru ini adalah OH-. Oke, selanjutnya untuk mengetahui berapa jumlah dari H3O+ dan OH- atau di sini kita dapat lihat contreng atau klik ini. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah molekul dari H3O+ ialah 3,0,1 kali 10 pangkat 13, dan jumlah molekul OH- ialah 3,0,1 kali 10 pangkat 19, dan jumlah molekul H2O-nya adalah 1,66 kali 10 pangkat 25. Oke, bisa dilihat juga di sini pH-nya, pH dari sabun mandi ini, pH dari lautan sabun mandi ini ialah 10. Oke, sama seperti percobaan yang tadi, kita juga menambahkan air sebesar 0,7 liter pada gelas beker ini yang pertama kali itu telah diisi oleh larutan sabun mandi. Kita coba tambahkan. Di sini dapat dilihat volumenya sudah bertambah menjadi 1,2 liter, dan kita juga bisa melihat bahwa molekul-molekul tadi ada perubahan jumlahnya. Oke, kita lihat juga yang pertama H3O+. Ini berubah jumlah molekulnya menjadi 1,73 kali 10 pangkat 14. Untuk OH-nya berubah juga. Di sini 3,02 kali 10 pangkat 19. H2O-nya juga berubah menjadi 3,98 kali 10 pangkat 25. Di sini begitu juga pula dengan pH-nya. pH dari sabun mandi ini juga berubah. Kita dapat lihat ini 9,62. Tadi kan untuk pH dari sabun mandi ini adalah 10. Di sini pH-nya berubah. Oke, selanjutnya kita coba satu kali lagi untuk percobaan, yaitu kita coba ialah cairan lambung, lautan cairan lambung. Oke, di sini dapat dilihat bahwa molekul dari H3O+ ini dari cairan lambung ini 3 kali 0,1 kali 10 pangkat 21. Untuk OH-, molekul OH-nya 3,01 kali 10 pangkat 11. Untuk molekul H2O-nya 1,66 kali 10 pangkat 25. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa pH dari cairan lambung ini ialah 2. Oke. Selanjutnya kita tambahkan air di percobaan yang tadi kita tambahkan sebesar 0,7 liter. Oke, dapat dilihat bahwa sudah bertambah menjadi 1,2 liter. Oke, selanjutnya jumlah seperti kayak tadi, jumlah molekul yang sudah ditambahkan air pada lautan cairan lambung ini juga berubah. Molekulnya yang pertama itu adalah H3O+ berubah jumlahnya sebesar 3,01 kali 10 pangkat 21, dan untuk OH-nya 1,74 kali 10 pangkat 12, dan untuk H2O-nya sebesar 3,98 kali 10 pangkat 25.
Di sini begitu juga pula dengan pH dari cairan lambung. Di sini pH dari cairan lambung ini yang pertama itu ialah 2 kan tadi. Di sini pH-nya bertambah menjadi 2,38. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada percobaan mikro ini, pada skala bagian mikro ini, dapat disimpulkan jika kita menambahkan air, maka jumlah molekul dari suatu larutan tersebut juga akan berubah atau bertambah, dan begitu juga pula dengan pH-nya. Contohnya dari pH dari cairan lambung ini juga. pH dari cairan lambung ini yang pertama itu adalah 2, setelah ditambahkan air, di sini pH-nya bertambah besar 2,38. Di sini menjadi 2,38. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi atau simulasi yang keempat, yaitu simulasi untuk materi konsentrasi larutan. Pada simulasi ini, untuk konsentrasi larutan terdapat beberapa hal, yaitu di sini ada keran air, di sini ada gelas beker atau gelas ukur. Di sini terdapat alat yang untuk mengukur konsentrasi dari zat larut. Di sini juga terdapat berbagai zat larut. Di sini terdapat drimix, kobalt nitrat, kobalt klorid, dan sebagainya. Di sini terdapat, kita juga dapat bisa mengganti apakah nanti untuk mencobanya zat larut untuk padat, untuk di sini untuk yang cair zat larutnya. Di sini juga terdapat evaporation atau penguapan. Di sini juga kita bisa menguapkan zat larutnya nanti atau air kita uapkan. Oke, kita selanjutnya masuk ke pengujiannya. Oke, pertama kita masukkan masukkan air full sampai 1 liter full. Selanjutnya kita ukur menggunakan konsentrasi ini. Di sini konsentrasinya masih 0,00 liter. Oke, selanjutnya kita gunakan atau pilih drimix untuk jawaban yang pertama ini. Jawaban yang pertama ini drimix. Kita gunakan padat di sini solid. Itu misalnya kita tinggal geser-geser untuk menguapkan zat-zatnya. Kita coba 2 mol per liter sampai 2 mol per liter. Ini 2 mol per liter sampai. Oke. Di sini pada 2 mol per liter ini pada zat larutnya ini tidak ada perubahan. Ini masih dalam kondisi tidak jenuh. Oke, selanjutnya ke kobalt 2 nitrat. Oke, sebelum kita masuk ke kobalt larutan kobalt nitrat ini, pertama kita kurangi air atau volume air di gelas beker ini sebesar 0,1 liter. Oke, setelah kurangi, kita masukkan zat padat kobalt nitrat. Sama seperti yang tadi, 2 mol per liter. Sampai 2 mol per liter saja. Oke, cukup. Di sini masih tidak ada perubahan untuk zat larutnya, ini masih dalam posisi
atau keadaan jenuh. Oke, lanjut ke kobalt klorid. Udah sama seperti tadi, kita pertama-tama kurangi airnya 0,1 liter. Oke, sudah kita masukkan zat padat ini sebesar 2 mol per liter. Kita bisa perlihat apakah nanti ada perubahan atau tidak. Ternyata masih belum ada perubahan, jadi ini masih tetap sama, tidak jenuh sudah kulitnya. Oke, lanjut ke potasium dikromat. Kita kurangi volume airnya, kita 1 liter. Oke, sudah kita masukkan zat larut padatnya itu sebesar kita yang tadi 2 mol per liter. Nah, oke, di sini dapat dilihat pada zat larutnya ini sudah saturate. Jadi ada perubahan saturate ini atau dalam bisa dibilang dalam kondisi jenuh. Di sini pada dalam kondisi jenuh pada larut atau zat larut ini pada konsentrasi 0,510 mol, 0,510 mol per liter. Di sini meskipun kita menambahkan zat larut padatnya ini sebanyak-banyaknya, di sini dapat dilihat konsentrasinya ini tidak akan berubah sama sekali. Tapi di sini dapat terlihat ada butiran-butiran zat padat ini. Karena kita menambahkan terus ini dapat ditambah, tapi di sini konsentrasinya tetap. Oke. Untuk selanjutnya itu kita dapat lanjutkan seperti kayak tadi, kita gunakan potasium dikromat ini. Untuk caranya itu sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian yang kedua. Di sini kita tidak menggunakan air. Pertama kita restart dulu. Kita buang airnya. Dapat kita kosongi air, tidak ada air sedikit pun. Di sini kita gunakan untuk solution atau zat padat laut untuk air. Ini zat larutnya ini kita gunakan Dreamix. Kita isi sampai 1,5 liter. Oke, setelah itu kita masukkan alat mengukur konsentrasi dari zat larut. Di sini dapat dilihat konsentrasinya itu 5,5 ribu mol per liter. Di sini masih dalam kondisi tidak jenuh. Selanjutnya kita masukkan zat larut padatnya. Nah, ini dapat dilihat dalam kondisi padan ini sudah dalam kondisi jenuh. Jadi pada nilai 5,960 mol per liter, konsentrasinya ini sudah dalam kondisi jenuh untuk zat larut drinks. Selanjutnya ke percobaan yang kedua. Kita gunakan potasium dikromat 12. Coba kita gunakan potasium dikromat. Sini kita kurangi airnya dulu, kita buang sampai tidak ada air sedikit pun. Kita masukkan zat larutnya sebesar 1,5 liter ya. Oke, di sini dapat dilihat konsentrasinya dari potasium dikromat itu 3 mol per liter.
Oke. Nah itu seperti tadi kita masukkan zat padat ke dalam. Kita masukkan. Oke. Oh, di sini dapat dilihat sudah dalam kondisi jenuh. Ini konsentrasinya menambah 3,350 liter. Jadi untuk mendapatkan kondisi jenuh itu nambah itu 0,350 liter. Ini dapat dilihat butiran-butiran padat dari zat terlarut. Meskipun kita sama tadi, meskipun kita menambahkan zat padat larutnya ini, nilai konsentrasinya ini tidak akan berubah sama sekali. Oke, jadi ini untuk zat larutnya, untuk prakteknya itu nanti sama, caranya itu sama seperti kayak tadi. Ini kita kurangi akhirnya pakai solution atau cair. Kita masukkan sampai setengah liter. Jadi sini konsentrasinya dapat dilihat di 1 mol per liter. Setelah itu kita tambahkan zat padatnya. Oke, ini dapat dilihat sudah dalam kondisi jenuh. Ini tadi kan 1000 untuk 1 mol per liter masih belum dalam kondisi jenuh. Di sini dalam keadaan atau nilainya 1,380 mol per liter. Di sini sudah dalam kondisi jenuh. Ini kemudian butiran-butiran zat padat. Oke, untuk praktek atau simulasi untuk konsentrasi larutan cukup sekian. Nanti bisa lanjut ke simulasi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke simulasi materi yang kelima. Yaitu yang kelima ini adalah materi pembuatan atom. Di sini pada simulasi pembuatan atom ini terdapat beberapa hal. Di sini terdapat proton, neutron, dan elektron. Ini untuk di sini ini untuk mengetahui jumlah berapa neutron yang proton, neutron, elektron yang akan kita pakai. Di sini terdapat proton, neutron, elektron. Di sini terdapat tabel elemen. Di sini juga terdapat muatan total. Di sini kita dapat mengetahui muatan totalnya berapa dari atom yang akan kita pakaikan. Di sini dapat bilangan massa. Di sini kita dapat mengetahui bilangan massanya itu berapa pada atom yang akan kita buat. Di sini kita checklist semua. Di sini untuk elemen kita checklist untuk mengetahui apa elemennya. Terus ini kita checklist juga karena agar kita mengetahui apakah atom itu netral atau ion. Di sini kita checklist juga agar kita mengetahui apakah atom itu stabil atau tidak stabil. Oke, selanjutnya kita coba. Kita masukkan proton. Protonnya terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat proton ini adalah hidrogen atau hidrogen. Sini ionnya itu ion positif. Muatan totalnya 1. Untuk simbolnya itu H. Dan bilangan massanya itu 1. Oke, kita coba masukkan neutron. Di sini hidrogen, masih tetap hidrogen dalamnya, terus masih ion positif, elemennya H, muatan totalnya 1, dan yang berubah di sini bilangan massanya. Karena di sini bilangan massanya juga, karena bilangan massa itu adalah jumlah proton ditambah neutron. Dan
Di sini stabil. Oke, selanjutnya kita coba masukkan elektron. Oke, setelah kita masukkan elektron, di sini berubah menjadi netral. Karena tadi kan ion itu karena kekurangan elektron. Setelah kita masukkan elektron, di sini menjadi netral dan dalam kondisi stabil. Totalnya 0 karena ini stabil. Oke, selanjutnya kita coba masukkan lagi proton sama neutronnya. Di sini atomnya ini adalah atom helium dengan lambang atau lambangnya He. Di sini ion plus, di sini plus, plus. Karena di sini kekurangan elektron. Kita coba tambahkan elektron. Oke, dapat dilihat bahwa setelah kita menambahkan elektron, di sini menjadi netral, atomnya netral. Di sini matanya juga stabil dan bilangan masanya menjadi 4. Oke, kita coba masukkan lagi. Di sini untuk atom ini adalah atom litium. Dan di sini sama seperti kayak tadi, kekurangan elektron, elemen positif, dan elemen dan lambangnya itu Li, makanya total plus 1. Di sini bilangan masanya 6. Setelah kita tambahkan elektron, di sini menjadi netral, atomnya netral. Oke, untuk simulasi pembuatan atom cukup sekian. Oke, dari hasil simulasi yang telah saya praktekkan pada aplikasi PET simulasi ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi PET simulasi ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap konsep kimia. Penggunaan PET simulasi ini sebagai salah satu bentuk laboratorium virtual dapat mengatasi keterbatasan alat dan bahan percobaan yang terdapat di laboratorium nyata. Dan untuk sarannya itu, dengan adanya aplikasi PET simulasi ini, diharapkan pelajar di Indonesia itu dapat mengasah kemampuan berpikir kritis untuk dalam mengerjakan sesuatu hal. Karena PET simulasi ini dapat kita terapkan pada praktek yang sebenarnya. Sehingga kita mampu memahami suatu materi yang telah diajarkan oleh guru-guru atau dosen-dosen. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.